Etika dalam berorganisasi. Sebelum menjelaskan tentang etika dalam berorganisasi dalam Islam, kita perlu mengetahui apa definisi dari etika dan juga berorganisasi. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu etika. Etika adalah sebuah sikap dan perbuatan yang memiliki kesediaan dan kesanggupan secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam kelompok masyarakat ataupun sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian atau definisi dari organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah suatu kelompok yang dimana terdapat perangkat-perangkat pelaksana yang memiliki tugas sebagai perwakilan masyarakat di tempat tersebut. Organisasi ini biasanya dibuat untuk memperkuat perwakilan masyarakat akan aspirasi yang dimana perangkat pemerintahan tidak sanggup untuk memenuhi segala aspirasi yang ada di tempat tersebut. Hukum organisasi. Perkara membuat organisasi itu termasuk dalam muamalah, dan untuk muamalah memiliki hukum asalnya mubah. Dalam membuat organisasi, pastinya dengan memiliki tujuan dakwah dan saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Mayoritas ulama mengatakan kalau dalam membuat organisasi atau yayasan ataupun perkumpulan dalam rangka kebaikan adalah hal yang dibolehkan, selama organisasi yang dibentuk tidak dijadikan suatu sarana tahajub atau fanatik kelompok, dan tidak sebagai patokan al-wala wal-bara, di mana artinya setiap sesama anggota organisasi dianggap teman, tetapi setelah di luar organisasi menjadi lawan. Etika dalam berorganisasi. Di dalam Islam secara umum, kita sebagai anggota organisasi hukumnya wajib taat kepada pimpinan. Berikut pertimbangannya. 1. Suatu bentuk ketaatan terhadap ketentuan yang telah disepakati ketika menjadi anggota organisasi. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin itu wajib mematuhi persyaratan yang mereka sepakati. Hadis riwayat Abu Daud 3594, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. 2. Tidak patuh kepada pemimpin organisasi bisa menyebabkan bahaya sebagai berikut. 1. Membuka pintu perpecahan dan perselisihan. 2. Hilangnya wibawa pimpinan. 3. Segala urusan tidak teratur dan menjadi cerai-berai. Rasulullah SAW bersabda, jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah 1910. An-Nawawi dalam Al-Arba'in mengatakan hasan. 3. Pemimpin diangkat untuk ditaati. Rasulullah SAW bersabda, jika 3 orang bersapar, hendaknya salah seorang dari mereka menjadi amir pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud 2609, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Pengertian profesi. Dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesi berbeda dengan profesional. Profesi ialah sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional ialah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut, hidup dari kegiatan tersebut, dan bangga akan pekerjaan tersebut. Etika dalam berprofesi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Memegang amanah dan mentaati pimpinan.
B. Etos kerja yang tinggi. C. Prinsip yang kokoh dalam profesi. Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip berikut, yaitu 1. Profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. 2. Profesi atau pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional. 3. Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. 4. Profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Kelima, profesi atau pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. 6. Pekerja ialah berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. 7. Profesi kerja atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. 8. Menghindari larangan-larangan dalam agama. Dan yang terakhir adalah profesi atau pekerjaan dilakukan dengan turut saling menjaga persaudaraan.